Mbak, belakangan kita dengar banyak banget berita yang itu melibatkan kaum perempuan, ya, mulai dari jobless, kemudian juga kriminalitas. Nah, dan itu tuh benar-benar pelik di awal tahun 2020. Itu menyikapinya gimana lah, Mbak? Ya, baik. Jadi seperti ini, memang tidak bisa kita pungkiri saat ini bahwa kita hidup dalam sistem yang buruk, yaitu sistem kapitalis, di mana harta kekayaan itu hanya dimiliki oleh segolongan orang saja. Nah, ini mengakibatkan kebanyakan dari masyarakat yang itu di dalamnya ada keluarga-keluarga di sana, mereka sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan nafkah yang baik, sehingga akhirnya kaum perempuan terpaksa harus ikut mencari nafkah bagi keluarga. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kondisi ini di mana keluarga tadi tidak mampu memenuhi nafkahnya dengan baik dan akhirnya terpaksa perempuan harus ikut mencari nafkah, dimanfaatkan oleh kelompok orang yang mengatasnamakan ingin membangkitkan perempuan, namun justru sebenarnya malah membuat perempuan jauh dari fitrahnya, dan mereka menarik perempuan ke lingkaran ekonomi yang itu membuat kaum perempuan semakin terbebani, semakin berat beban hidupnya, karena di sisi lain dia juga punya tanggung jawab untuk mengurusi rumah dan anak-anak. Nah, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kondisi ini menimbulkan tingkat stressing yang beragam. Dan biasanya kalau sudah begitu yang jadi korban adalah anaknya sendiri. Nah, kalau menyikapi yang tadi sudah Mbak uraikan, jadi Islam tuh punya solusi yang gimana, Mbak, untuk mengatasi semua ini? Ya, Islam memandang bahwa hubungan suami istri di dalamnya itu ada qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini maknanya bahwa sang suami itulah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi istrinya dan juga anak-anaknya. Nah, fungsi kepemimpinan pada suami, artinya suami inilah yang mengurusi urusan-urusan keluarga dari sisi nafkah misalnya. Dia yang sebenarnya bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Kemudian dari sisi menciptakan suasana ketaatan di dalam keluarga, taat kepada Allah, itu juga suami yang punya peran sangat besar. Maka peran suami juga salah satunya adalah mendidik istri dan anak-anaknya dan membawa mereka kepada ketaatan kepada Rabb-nya. Sehingga dalam kesempitan hidup ada keikhlasan di sana, ada tawakal di sana, maka tingkat stres pada istri dan anak-anak tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, dalam permasalahan ekonomi juga dalam Islam itu ada fungsi negara yang dia punya punya kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Sehingga para suami yang saat ini kesulitan dalam memberikan nafkah yang cukup, maka negara seharusnya memikirkan nasib mereka. Tidak malah perempuan yang akhirnya diberdayakan secara ekonomi, tetapi harusnya para laki-laki inilah yang kemudian diberdayakan secara ekonomi. Nah, maka pada saat suami sudah bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang baik dan kemudian membawa istri dan anak-anak kepada ketaatan, disitulah akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Namun betul tidak bisa kita tolak juga bahwa kondisi sistem sekarang bukan sistem Islam yang menghantarkan kepada terpenuhinya kebutuhan ekonomi yang baik atau terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Maka di sini juga kita sangat membutuhkan penerapan syariah kafah untuk mensejahterakan keluarga-keluarga tersebut. Insya Allah ya Mbak, jadi sistem Islam itu sistem yang luar biasa sekali.